Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in hum min ahli sidqi wal wafa. Bapak Ibu rahimakumullah, bersyukur kepada Allah dengan berucap alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, dikisahkan pada zaman tabi'in seorang waliullah perempuan, seorang wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Syekhah Rabi'atul Adawiyah. Beliau adalah seorang perempuan yang ahli beribadah dan masa hidupnya dihabiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu waktu pun yang dilakukan kecuali beliaunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan satu ketika beliaunya didatangi oleh seorang yang bernama Hasan al-Basri. Syekh Hasan al-Basri adalah orang yang terkenal keilmuannya, terkenal dengan keahliannya di dalam ilmu agama. Beliaunya datang kepada Syekh Rabi'atul Adawiyah. Beliaunya ingin mempersunting kepada Syekh Rabi'atul Adawiyah. Akhirnya beliau Syekh Hasan al-Basri datang pada beliaunya Rabi'atul Adawiyah dengan beberapa teman yang semuanya ingin mendapatkan istri atau memperistri dari Rabi'atul Adawiyah. Akhirnya Syekh Hasan al-Basri bersama teman-temannya datang dan sampailah beliau di rumah Syekh Rabi'atul Adawiyah. Dan beliaunya pun mengatakan, "Wahai saudariku Rabi'atul Adawiyah, sesungguhnya kami bertiga datang kepadamu dalam rangka ingin melamarmu, ingin mempersuntingmu untuk menjadikan istri. Oleh karena itu, pilihlah dari kami untuk menjadi suamimu." Maka Syekh Rabi'atul Adawiyah dari balik hijab beliaunya mengatakan kepada Syekh Hasan al-Basri, "Wahai saudaraku Syekh Hasan al-Basri, ketahuilah bahwa jika dirimu dan teman-temanmu bisa menjawab dari pertanyaanku, maka aku akan siap menjadi istri dari kalian, dari salah satu dari kalian." Akhirnya Syekh Rabi'atul Adawiyah mengatakan, ada 3 pertanyaan. Jika kau mampu menjawabnya, maka aku akan siap untuk menjadi istrimu. Yang pertama, "Wahai Syekh Hasan, besok ketika aku mati, maka di alam kubur itu ada 2. Yang pertama ada nikmat kubur, yang kedua ada siksa kubur. Pertanyaanku, ketika aku di alam kubur, di manakah saya? Apakah orang mendapatkan nikmat kubur atau justru sebaliknya, aku mendapatkan siksa kubur?" Maka Syekh Hasan Basri pun mengatakan, "Hadza amrun ghaib." Wahai saudariku, ini adalah perkara ghaib dan saya tidak mungkin untuk bisa menjawabnya. Yang kedua, wahai Syekh Hasan al-Basri, aku mau bertanya kepadamu. Besok ketika manusia dibangkitkan dari alam kubur, manusia dikumpulkan di mahsyar untuk menerima catatan amal waktu hidup di dunia. Pertanyaanku, ketika saya menerima amalku, maka dari golongan manakah saya? Apakah aku bisa menerima catatan amalku dari tangan kanan atau justru sebaliknya, aku dari menerima catatan amal dari tangan kiriku? Maka Syekh Hasan al-Basri pun menjawab, "Hadza amrun ghaib." Wahai saudariku, ini juga perkara yang ghaib dan saya tidak akan mampu untuk menjawabnya. Yang ketiga, wahai Syekh Hasan al-Basri, besok setelah orang dikumpulkan di mahsyar, maka orang akan melewati Shiratal Mustaqim. Pertanyaanku, ketika orang itu
melewati Shiratal Mustaqim, maka dua jawabannya. Ketika dia digolongkan orang yang celaka, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam. Tapi dia ketika digolongkan oleh Allah menjadi orang yang selamat, maka dia akan bisa masuk ke dalam surganya Allah melewati Shiratal Mustaqim. Di manakah diriku? Apakah aku termasuk golongan orang yang syaqiyun, orang yang celaka yang masuk ke dalam nerakanya Allah, atau justru saya bisa melewati Shiratal Mustaqim dengan selamat dan akhirnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di situ Imam Hasan al-Basri pun mengatakan, wahai saudariku, sesungguhnya ini juga amrun ghaib, ini adalah perkara ghaib dan saya tidak bisa untuk menjawabnya. Maka akhirnya Syekh Rabi'atul Adawiyah pun mengatakan kepada Syekh Hasan al-Basri bersama teman-temannya, wahai Syekh Hasan, ketahuilah, mohon maaf, beribu maaf karena saya tidak bisa menerima lamaranmu. Mendengar ucapan seperti itu, akhirnya Syekh Hasan al-Basri pun pulang bersama teman-temannya dan menangis sejadi-jadinya karena malu akan ketinggian derajat dan ilmu Syekh Rabi'atul Adawiyah. Sekali lagi, Syekh Rabi'atul Adawiyah adalah inspirasi dari orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia rela untuk tidak menikah sepanjang hidupnya dalam rangka ingin tidak ada sesuatu pun yang menghalangi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia cinta kepada sesuatu, maka cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala akan terhalang. Maka Syekh Rabi'atul Adawiyah ketika di dalam doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jika ibadahku ini karena surgamu ya Allah, maka haramkan diriku masuk ke dalam surgamu ya Allah. Dan yang kedua, ya Allah, jika ibadahku ini khaufan karena takut akan nerakamu ya Allah, maka bakarlah diriku ya Allah di dalam nerakamu. Akan tetapi ya Allah, jika ibadahku ini karena hubban, karena cinta kepadamu ya Allah, maka ketahuilah bahwa Engkaulah Tuhan yang berhak disembah oleh makhluk sedunia. Saudara-saudaraku yang kami hormati, di akhir kisah Syekh Rabi'atul Adawiyah, ketika mau menjelang masa hidupnya berakhir, beliaunya rela menggali kuburnya sendiri. Dan setiap hari beliaunya masuk ke dalam kubur, di dalam ruang kubur yang beliau siapkan. Dan di situ beliau menghiasi alam kuburnya, tempat kuburnya, dengan membaca Al-Quran. Wakilah di dalam satu riwayat diceritakan Rabi'atul Adawiyah mampu menghatamkan Al-Quran di ruang rahat sebanyak 8.000 kali. Ini dalam rangka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Syekh Rabi'atul Adawiyah cerita tentang beliaunya banyak menghiasi karya-karya besar para ulama, tertulis di dalam kitab-kitab para ulama salafus saleh bahwa beliaunya adalah orang yang menginspirasi akan sejatinya cinta, sehingga cinta yang benar adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah Rabi'atul Adawiyah bisa kita ambil kesimpulan, bisa ambil hikmah bahwa ketika kita beribadah kepada Allah bukan karena surga dan juga bukan karena takut neraka, akan tetapi karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah berhak untuk disembah. Dalam kisah lain diceritakan, satu ketika Rabi'atul Adawiyah berjalan dengan membawa obor dan membawa air. Ketika ditanya, wahai Rabi'atul Adawiyah, kemana kau dirimu? Kemanakah dirimu dengan membawa obor dan air? Kemudian Rabi'atul Adawiyah pun menjawab, saya mau membakar surga dan mau menyiram neraka. Jika tujuan orang itu beribadah kepada Allah karena ingin mendapatkan surga, maka surga akan aku bakar. Dan jika orang itu ingin tujuannya beribadah kepada Allah karena takut akan neraka, maka akan aku siram, aku akan padamkan api neraka dengan air ini. Saudara-saudaraku,
mudah-mudahan dari kisah Syekh Rabi'atul Adawiyah bisa menginspirasi kepada kita sekali lagi untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.